Halo, selamat malam. Selain informasi tadi, kami juga akan menyajikan rangkuman informasi terkini lainnya yang terjadi sepanjang hari ini dalam CNN Indonesia The World Tonight bersama saya, Diana Valencia. Pencarian korban tanah longsor yang melanda Jalan Jamin Ginting, Desa Sembahe, Kecamatan Sipolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara terus dilakukan. Hingga hari ketiga pencarian korban pada Jumat, tim gabungan sudah menemukan 9 jenazah. Namun satu korban masih belum ditemukan. Seorang ibu dan seorang anak berusia 1 tahun ditemukan tewas di dapur rumahnya di Kota Pangkal Pinang. Sementara itu akibat dibutakan cemburu, seorang pria membakar kekasihnya hingga menderita luka bakar 80%. Bea Cukai bersama instansi terkait melakukan pemusnahan barang selundupan di kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ada berbagai jenis barang selundupan yang berhasil disita mulai dari rokok, tas, iPhone 16, pistol, minuman keras hingga pita cukai minuman luar negeri. Informasi lainnya, sebuah ruangan di kampus Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan dibakar dan dirusak orang tak dikenal pada Jumat dini hari. Aparat polisi bersama keamanan kampus melakukan penyisiran di sekitar lokasi. Dan viral di media sosial, seorang mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar di drop out diduga melakukan aksi unjuk rasa. Namun pihak Unhas membantah hal ini dan menyebut DO dilakukan karena pelanggaran berat yang dilakukan mahasiswa bersangkutan. Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional tahun 2025 sebesar Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional tahun 2025 sebesar 6,5%. Sementara untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan Dewan Pengupahan Provinsi, Kota atau Kabupaten. Prabowo menegaskan kesejahteraan buruh adalah hal penting, karenanya upaya perbaikan kesejahteraan terus dilakukan. Seorang petugas KPPS dan petugas ketertiban TPS 28 Pinang Ranti, Jakarta diduga melakukan pelanggaran kode etik saat pemungutan dan perhitungan suara. Komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta, Dodi Wijaya, menyatakan keduanya kini tengah dilakukan proses penegakan kode etik oleh KPU Kota Jakarta Timur. Tim paslon nomor urut 1 yakni Pilkada Jakarta akan berlangsung Pilkada Jakarta berlangsung 2 putaran bila merujuk pada hasil hitung cepat internal tim kemenangan. Tim Ridho juga akan terus memantau jalannya rekapitulasi KPU Jakarta guna mencegah terjadi aksi manipulasi terkait hasil real count nanti. Sementara itu, tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno menyampaikan terima kasih kepada warga Jakarta yang telah memilih pasangan nomor urut 3 Pramono Rano pada kontestasi Pilgub Jakarta 2024. Hingga Jumat siang, dokumen C hasil penghitungan suara Pilkada Jawa Timur 2024 terunggah 99,59% ke aplikasi Sirekap. Sementara berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak unggul dibandingkan paslon nomor urut 3 dan 1. Parlemen Australia resmi mengesahkan undang-undang terkait larangan penggunaan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun pada Kamis. Kamp pengungsian warga Palestina di Gaza lagi-lagi menjadi sasaran militer Israel. Pada Kamis waktu setempat, pasukan Zionis menghancurkan gedung di Nusairat. Pada hari kedua gencatan senjata, Israel dan Hizbullah saling tuding lawannya telah melanggar kesepakatan gencatan senjata yang berlaku sejak 27 November. Di sisi lain, warga Lebanon yang mengungsi ke Suriah mulai kembali ke rumah mereka. Sebuah pesawat kecil jatuh di dekat bandara kota Fullerton di California, Amerika Serikat pada Senin. Kejadian ini pun terekam kamera. Salju menumpuk di beberapa lokasi di Korea Selatan. Hujan salju juga memaksa pembatalan lebih dari 140 penerbangan yang memiriskan 5 orang tewas dalam musibah ini. Tanah longsor terjadi di distrik Bulambuli, Uganda Timur pada Rabu. Akibat bencana ini 15 orang tewas. Sementara itu di Sri Lanka, hujan deras dan longsor menewaskan 12 orang. Bentrok antara demonstran dan petugas kepolisian terjadi di Tbilisi, Georgia pada Jumat. Bentrokan ini terjadi lantaran pemerintah menangguhkan aksesi Uni Eropa. Sementara itu unjuk rasa yang diwarnai bentrokan juga terjadi di Belgrade, Serbia. Demonstran menuduh pemerintah melakukan korupsi yang berdampak terhadap buruknya infrastruktur.
Perahu penyeberangan yang mengangkut puluhan penumpang hanyut terseret arus Sungai Berantas di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Baling-baling perahu terlepas dan akibat terlilit eceng gondok. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir merendam permukiman di Cilacap, Jawa Tengah. Ketinggian air yang mencapai 1 meter membuat aktivitas warga terganggu. Sebagian warga pun terpaksa mengungsi dan banjir juga merendam ratusan rumah di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Banjir ini disebabkan oleh air Sungai Citarum dan Cibeet yang meluap. Kita ke informasi lainnya, Presiden Prabowo menetapkan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp10.000 per anak per hari. Prabowo menyebut bahwa anggaran makan bergizi gratis yang ia inginkan adalah sebesar Rp15.000 per anak. Namun setelah melihat kondisi anggaran, Rp10.000 jadi angka yang paling realistis untuk ditetapkan. Sejumlah harga bahan pangan dan kebutuhan pokok mulai merangkak naik beberapa pekan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Di Pasar Tebet Barat, Jakarta Selatan misalnya, sejumlah harga komoditi seperti bawang merah, bawang putih hingga minyak goreng mengalami kenaikan. Sedangkan beberapa bahan pangan lainnya relatif stabil. Manchester United meraih kemenangan perdana mereka di bawah asuhan pelatih anyar Ruben Amorim saat membungkam klub asal Norwegia Bodo Glimt di ajang Liga Eropa. Tim nasional Indonesia naik 5 peringkat dan kini menduduki posisi 125 dunia dalam daftar ranking FIFA yang dirilis Kamis malam waktu Indonesia. Timnas Indonesia menjalani pemusatan pelatihan di Bali menjelang Piala AFF 2024 Desember mendatang. Selama sepekan ini, skuad Garuda Muda akan fokus pada pelatihan fisik para pemain. Indonesia Pingpong League 2024 sudah memasuki seri ketiga dan akan menentukan 4 klub teratas yang akan melaju ke babak grand final. Rencananya 2 klub terbaik di IPL 2024 ini juga akan dikirim mewakili Indonesia pada kejuaraan tenis meja ASEAN di Bangkok, Thailand, Juni 2025. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia The World Tonight malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit undur diri, sampai jumpa.